Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Fatran Tani dari mahasiswa PAI UMS. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa dipertemukan di pelatihan desainnya dari UKM Prisma UMS. Di sini semua kan teman-teman dari pengurus ya, teman-teman internal dari Prisma UKM Prisma UMS. Nah, kali ini kita akan belajar berkaitan dengan CorelDRAW yang pada nantinya output dari pelatihan ini adalah menghasilkan sebuah pamflet yang menarik. Nah, seperti itu. Kalau dari saya pribadi, ini menurut pandangan saya, pamflet yang menarik itu yang simple, tidak terlalu banyak ornamen-ornamen di dalamnya, dan ya bisa dikatakan minimalis. Nah, jadi yang ada di pamfletnya benar-benar sebuah inti dari apa yang ingin disampaikan atau informasi apa yang disampaikan. Jadi tidak semuanya dimasukkan ke dalam pamflet seperti itu. Misal di sini ada judul, ada tema, foto, nama, atau ini jabatan atau asal instansi dari pemateri, tempat tanggal dan waktu seperti itu. Jadi cukup ya simple saja. Backgroundnya pun kalau saya lebih condong untuk menggunakan background yang polos atau tanpa ada teksturnya seperti itu, biar kelihatan simple aja. Jadi banyak white space-nya, karena white space sendiri atau tempat kosong itu juga perlu untuk agar orang itu lebih enak ketika melihat, nggak terlalu banyak ornamen-ornamen di sini yang pada nantinya akan bisa untuk menghilangkan fokus dari penglihat atau yang melihat pamfletnya. Jadi ketika pola seperti ini, maka fokus dari yang buat pamflet itu cuma di bagian situ, di bagian dari inti dari desainnya seperti itu. Nah, langsung aja teman-teman bisa membuka CorelDRAW. Di sini saya menggunakan X7, teman-teman bisa menggunakan versi manapun sama aja, cuma mungkin nanti user interface-nya agak sedikit berbeda ya, tapi nggak masalah itu. Nah, untuk membuat project baru, teman-teman bisa tekan Ctrl N atau teman-teman bisa klik yang ada di pojok kiri ini, new. Dan di sini ada namanya name, ini terserah teman-teman mau diubah apa enggak. Di sini ada size dari artboardnya atau kertasnya. Cuma di sini saya pilih custom aja. Nah, di sini kita bisa custom. Di sini saya menggunakan ukuran 1080 kali 1080 atau 1:1. Ukuran ini adalah ukuran template dari feed Instagram. Jadi feed Instagram itu kan ada 3 bentuk ya, yaitu square, lalu landscape, dan juga portrait. Nah, ini yang square seperti itu. Lalu channel primary color, sini saya memilih RGB karena untuk project digital atau yang pada nantinya akan disebar melalui media sosial itu, menurut saya dan dari beberapa informasi yang saya dapat, itu lebih baik menggunakan RGB. Kalau yang GMYK ini itu untuk yang project-project yang bakalan menjadi hard file atau bakal dicetak seperti itu. Lalu ada rendering resolution, di sini memilih 300 dpi yang paling tinggi untuk resolusinya, biar nanti tidak kualitasnya tidak rendah seperti itu. Lalu number of page, ini ada number page yang ada di sini. Kalau teman-teman tahu di Microsoft Word itu halaman. Nah, ada beberapa halaman. Di sini saya pilih satu halaman aja. Lalu klik OK. Nah, di sini teman-teman bisa menggunakan scroll kalau menggunakan mouse ya. Untuk scroll itu untuk zoom in dan zoom out. Kalau teman-teman menggunakan laptop itu yang non mouse, nggak pakai mouse, itu teman-teman bisa tekan Z untuk zoom dan zoom out, zoom in dan zoom out seperti itu. Nah, lalu sebelumnya di bagian kiri sini itu ada namanya beberapa tool atau toolbar. Nah, di sebelah kiri di sini itu, ini saya akan menjelaskan yang sering digunakan aja ya. Yang sering digunakan itu ini pick tool, itu kayak ya ini kursor ini, yang kursor ini. Lalu di sini ada shape tool, nanti akan saya jelaskan karena nanti akan digunakan di pertengahan kita mendesain.
Lalu di sini ada pen. Nah, pen di sini pen. Nah, untuk memunculkan menu seperti ini, teman-teman tinggal tahan yang pada kotak ini, ditahan, maka akan muncul seperti ada pen. Nah, lalu ada ini rectangle, yang paling penting rectangle tool. Nah, lalu ada ellipse dan ada beberapa shape yang ada di tool. Nah, teman-teman bisa mencobanya untuk proyek-proyek desain teman-teman. Lalu saya ada teks untuk ya kita membuat teks. Lalu ada transparansi. Transparansi itu untuk menaikkan dan menurunkan opacity dari objek. Lalu di sini ada drop shadow. Drop shadow itu adalah bayangan pada kontur, itu semacam garis dari objeknya, garis luar dari objeknya seperti itu. Lalu di sini untuk mengambil warna atau mengambil sampel warna seperti itu. Nah, lalu di bagian sini, di bagian paling kanan sendiri itu ada beberapa pilihan warna yang teman-teman bisa gunakan. Nah, lalu atau teman-teman bisa double klik di bagian sini, yang ini, yang gambarnya cat ini. Nah, di sini juga teman-teman bisa memilih berbagai macam bentuk warna. Misalnya ini yang solid, lalu ini ada gradasi, dan ini ada tekstur. Kenapa kalau seperti ini? Karena tidak ada objek yang untuk diwarnai seperti itu, maka muncul seperti ini. Lalu juga ada stroke pun sama, teman-teman juga double klik aja dan nanti akan muncul pilihan warna buat stroke atau garis luar dari objeknya seperti itu. Nah, oke, yang pertama kita akan membuat kotak terlebih dahulu. Nah, untuk cara sederhananya, teman-teman kan biasanya seperti ini ya. Nah, untuk cara sederhananya, teman-teman tinggal double klik yang ada di rectangle ini. Maka secara otomatis akan membuat kotak sesuai dengan artboardnya. Itu ukuran 1:1 atau 1080 kali 1080 pixel. Nah, kemudian kita akan mewarnai dari artboardnya. Kita akan mewarnai dari rectangle-nya. Nah, di sini saya akan mencoba menggunakan warna abu-abu, agak putih tapi agak pudar. Nah, bisa seperti ini. Nah, lalu kita akan memasukkan hiasan atau ornamen. Nah, teman-teman bisa menggunakan ornamen apapun, bisa menggunakan kotak seperti ini, bisa seperti ini. Dan untuk memotong biar sesuai dengan kotak yang ada di sini, ada dua cara. Yang pertama itu teman-teman tinggal klik dari objek yang akan dijadikan panduan atau akan dijadikan sebagai kotak inti lah, bisa aku katakan ya, karena ini yang bahasanya semua desain akan ada di dalam sini dan tidak keluar dari kotak ini. Nah, maka klik ini kotak intinya, lalu teman-teman tahan shift dari keyboard, shift, lalu klik objek yang akan dipotong, lalu klik yang ada di sini, yaitu intersect ya, klik. Nah, maka ketika ini kita hilangkan, di sini sudah muncul. Cuma di sini tidak bisa kita edit. Nah, kita tidak bisa mengeditnya. Jadi ya kalau misal kita mau merubah ini, tinggal kita bikin baru. Nah, cuma ada cara yang kedua, itu menggunakan power clip. Nah, teman-teman tinggal klik kanan, lalu power clip inside. Nah, atau kalau misalnya menggunakan versi yang terbaru, itu adanya di bagian sini biasanya, di bagian tengah-tengah sini, namanya power clip inside. Tinggal ditekan ke objek yang akan menjadi objek intinya atau kotak intinya, klik. Maka seperti ini. Dan untuk mengeditnya, teman-teman tinggal klik yang ada di sini, edit. Atau kalau misalnya teman-teman menggunakan versi yang terbaru, itu adanya di sini, di pojok kiri, edit. Nah, teman-teman bisa merubah seperti ini. Nah, kalau saya sendiri itu biasanya menggunakan pen untuk menghiasnya, itu membuat semacam gelombang-gelombang seperti ini. Ini
bisa aku katakan setiap pamflet yang aku buat itu menggunakan gelombang-gelombang seperti ini. Ya bisa dikatakan ciri khas dari pamflet yang aku buat itu seperti ini. Nah teman-teman bisa mencari ciri khas teman-teman sendiri ketika teman-teman sudah banyak melakukan banyak mendesain lah seperti itu. Nah lalu kita akan mewarnainya. Nah di sini saya memilih untuk menggunakan gradasi. Ya, saya memilih untuk menggunakan gradasi. Bentar, saya akan mencari. Nah ini. Nah teman-teman kalau misal di toolbarnya ini biasanya ada namanya ini interactive fill. Cuma ketika nggak ada seperti aku tadi, itu teman-teman tinggal klik plusnya di sini dan teman-teman tinggal cari aja interaktif smart fill ini dan centangnya bilang oke. Nah tinggal klik aja. Kalau mau buat gradasi itu tinggal teman-teman tahan dan tarik. Nah dia akan membuat gradasi. Warnanya bisa teman-teman pick misal warna hijau. Dan yang di sini misal aku mau buat warna biru. Nah seperti ini bisa di ya mungkin warnanya seperti ini. Oh ya ini kodenya bisa di copy ya, dan teman-teman kontrol C aja untuk mengcopy kode fungsinya buat apa habis ini akan tak jelasin ya. Nah ini bisa teman edit seperti ini. Nah kode fungsinya buat apa? Nah ini kita mau buat lagi bahan tarik. Nah yang ini kita tinggal pick aja dari warna hijaunya dan yang ini. Nah kan biar warnanya sama dengan warna yang biru yang ada di sini, kita tinggal paste kodenya di sini. Tekan lalu teman-teman tekan enter, teman-teman klik yang bebas lah di sini. Nah seperti ini. Lalu tinggal pick aja warnanya. Seperti ini. Jadi simpelnya seperti itu. Teman-teman bisa balik seperti ini. Nah ini warna hijau ya. Nah untuk menghilangi garis hitam ini teman-teman klik kanan di kotak kosong ini yang X ini. Klik dulu, klik objeknya dulu, klik kanan, hilang. Nah itu dengan klik finish ya, maka seperti ini. Nah sama seperti yang ada di sini. Nah seperti itu. Nah lalu kita tinggal menginput teksnya teman-teman. Teksnya misalnya di sini pelatihan desain. Nah lalu kita coba ubah fontnya. Nah font teman-teman bisa mendownload font di beberapa tempat. Nanti akan saya kasih tahu di akhir ya untuk tempat-tempat mendownload font. Di sini misalnya saya menggunakan Segue UI atau bahasanya apa nah, seperti ini. Nah kita bisa membuat center juga ada di sini, sama seperti yang ada di Word, buat center, left, right, dan juga justify. Nah lalu di sini kan ada stroke macam ini kan. Nah itu teman-teman bisa menggunakan yang tadi ini namanya contour. Nah ini untuk membuat ya outline lah seperti itu. Ini pilih round corner. Kalau yang ini tuh ujungnya tajam, ini bulat, ini tuh ujungnya kotak, tapi yang bulat aja. Lalu dia di sini adalah jumlah anak tangganya. Nah di sini akan ada beberapa lapis ya, tapi saya pilih satu aja, ini jangan terlalu banyak. Ini adalah warnanya. Nah, sini misal saya mau kasih warna ini. Nah lalu ini bisa diturunkan, ini untuk ketebalannya misal 12 atau terlalu tipis. Nah seperti ini. Nah ini misal. Nah untuk mengganti warna fontnya teman-teman tinggal klik aja di sini bebas warnanya atau klik yang ada di sini bebas. Nah seperti ini. Nah
seperti itu. Lalu di sini kan miring kayak gini ya ke atas gitu. Nah, caranya itu teman-teman udah klik ini, double klik. Jadi teman-teman udah klik sekali lagi. Nah, ini kita tarik ke atas. Ini masalah. Oke. Jadi kecilin juga. Nah, untuk ngejauhnya teman-teman klik seperti ini. Dan teman-teman bisa menahan sih. Nah, untuk memperbesar dan kecilnya cuma posisinya tetap ada di tengah. Ya, kalau ini kan posisinya berubah. Karena posisinya tetap ada di tengah. Paham ya maksudnya? Nanti bisa ditanyakan kalau misal ada yang kurang paham atau masih belibet ya. Lalu kita press skemanya. Nah, pun sama, teman-teman bisa mengubah fontnya. Di sini misal bisa menggunakan font. Nah, teman-teman kalau misal udah baca PowerPoint yang saya kasih, itu ada beberapa trik dalam membuat desain. Ya, atau di sana itu namanya visual hierarchy. Nah, visual hierarchy yaitu yang kita mau tonjolkan pertama itu pastikan berbeda. Di sini kan yang mau kita tonjolkan ini pelatihan desainnya. Nah, itu berbeda. Yang pertama mulai dari ukuran fontnya, mulai dari yang kedua adalah warnanya, yang ketiga adalah bentuknya. Itu berbeda. Jadi orang pertama kali akan melihat ke yang ini dulu, pelatihan desain dulu. Nah, lalu yang ini dasar-dasar desain grafis. Ini teman-teman bisa ubah. Bisa akan menggunakan warna hitam lah misal. Nah, teman-teman bisa menggunakan kode atau menggunakan ini. Kalau saya bisa menggunakan kode. Untuk warna hitam itu kodenya 13, 12 itu warna hitam cuma tidak terlalu pekat seperti itu. Enggak di enter. Bentar. Warnanya 13. Gitu. Ini warna hitam cuma nggak terlalu pekat. Yang biasanya digunakan sih. Itu 13. Nah, lalu kita tinggal copy paste aja seperti biasa lah, Ctrl C Ctrl V. Kita ubah nama pematerinya, misal nama saya sendiri. Oh iya, kita belum input foto ya. Oke, cara menginput gambar. Cara menginput gambar yang simpel dan sederhana itu, teman-teman tinggal tarik aja ke sini. Simple. Ya, itu cara yang paling simpel karena kalau saya pribadi lebih enak menggunakan cara seperti itu sih ketimbang cara yang biasanya digunakan, yaitu file dan klik open atau juga import, Ctrl I. Nah, import Ctrl I, cuma ini lebih efisien seperti ini. Tinggal drop ke drop seperti itu. Nah, di sini saya mau motong dulu. Nah, ini menggunakan crop ya untuk motong fotonya biar nggak terlalu besar seperti ini. Nah, oke. Nah, lalu untuk membuat seperti ini, nah ini namanya pop out ya, namanya pop out. Caranya seperti gimana? Nah, ini kita kasih tahu cara membuat pop out. Yang pertama, teman-teman siapkan elips di sini. Kita sesuaikan dulu ukurannya. Oke, kebesaran sesuaikan dulu. Nah, seperti ini bisa. Oke, kita udah buat elips di sini. Kita langsung kasih warna aja ya, biar lebih mudah. Kasih warna. Dan kemudian ini elipsnya ini kita sesuaikan. Nah, misalnya seperti ini. Nah, di sini kan ada sisa, di bagian bawah sini kan ada sisa fotonya yang perlu kita hapus ya, kecuali yang ada di sini ya. Di sini kan tidak perlu kita hapus kan ya, yang bakal nanti kita tonjolkan ya, seperti ini ya, bakal nanti kita tonjolkan seperti ini.
Nah, caranya teman-teman klik rectangle atau teman-teman menggunakan pen aja lah, kita menggunakan pen. Udah klik di sini, klik di sini, klik di sini, dan klik di sini. Nah, lalu kita akan membuat kotak atau membuat sebuah shape. Kalau teman-teman klik bolanya, atau di sini bolanya sebagai objek buat memotong, ya, biar kotaknya ini sesuai dengan bolanya. Nanti agar lebih paham kita praktek aja lah. Kita klik bolanya ini, tahan shift, klik kotaknya ini, dan klik yang tadi, klik ini, klik trim. Nah, maka akan membentuk bola seperti ini. Nah, membentuk tengah lingkaran sesuai dengan ukuran bolanya atau ukuran lingkarnya ini. Nah, fungsinya buat apa? Fungsinya kita klik ini kotaknya, tahan shift lagi, klik fotonya, dan klik trim, yaitu untuk memotong fotonya ya sesuai dengan lingkarannya, seperti itu. Nah, ini kan di atas nih. Nah, cara menaruh di bawahnya seperti apa? Nah, klik kanan, objects, ini order, lalu to back of layer, seperti ini. Nah, sebenarnya ini sama kayak yang ada di Microsoft Word. Kalau teman-teman menggunakan Word-nya, teman-teman pasti akan nggak asing lah dengan ini, front of layer dan sebagainya ini. Tinggal kalian blok ini aja, lalu tinggal di Ctrl G untuk grup, ya kemana-mana bareng lah, nggak jomblo. Oke, lalu kita tinggal sesuaikan. Nah, teman-teman bisa blok ini seperti ini, nggak sesuaikan tempatnya. Nah, agar posisinya ada di center, misal kita bingung nyari senternya di mana, nyari tengahnya dari kotak ini di mana, teman-teman tinggal klik sama, teman-teman tinggal klik objek yang akan kita tengahkan. Lalu teman-teman klik kotaknya ini yang akan menjadi acuan, lalu teman-teman tekan C. Oh ya, ini tak sambil dengan shift ya, klik objek yang akan kita bikin tengah, tahan shift, klik kotaknya, shiftnya dilepas dan kita klik C, yaitu center. Nah, seperti ini kalau kita sesuaikan. Nah, oke, nah, seperti ini. Lalu di sini ada oh ya, ini ada garisnya di sini. Sama sepertinya teman-teman, tinggal buat garis saja. Misalnya kita ungroup dulu nih, Ctrl U, ungroup. Kita klik bolanya ya, yang bola ya, jangan lupa yang bola yang diklik. Kita kasih garis pinggir misalnya. Nah, ini ada apa namanya, ketebalannya. Cara kasih warna pada garisnya itu teman-teman klik kanan aja, yang bagian sini atau sini, klik kanan, maka akan muncul ini garisnya ini terus banget. Tapi nggak tebalkan ukuran, terlalu tebal, 5 mungkin. Kita grup lagi, kita grup, lalu kita namanya kita taruh di sini, kita kecilin namanya. Nah, lalu kita sama copy paste. Oke, kita tarik ke bawah, kita pakai apa namanya, keyboard ya, teman-teman bisa pakai keyboard atau teman-teman bisa ubah pakai ini bebas. Kalau saya lebih milih pakai keyboard, pakai apa namanya, panah yang ada di keyboard itu. Nah, ini oh ya, nih sesuai dengan materi yang sudah saya kasih di PPT, kita bedakan warna, nih kita bedakan apa namanya, ketebalannya ya. Sini saya bikin normal aja. Nah, seperti ini kita ganti teksnya, namanya mahasiswa ya ini 2018, misal seperti ini. Lalu kan udah beda ya nih ya, yang atas sama yang bawah, ini mungkin bisa kita kecilkan. Nah, lalu kita buat center dengan teks ini sama, klik yang akan kita bikin center, klik tumpuannya sampai tahan shift ya tadi ya, terus shiftnya dilepas dan klik C. Nah, lalu
Selanjutnya kita akan bikin ini waktunya ini. Caranya gimana? Caranya kita udah ada ini Google Meet. Kita bikin rectangle, kita bikin persegi panjang. Kita akan bikin persegi panjang agak besar aja apa. Misalnya kita akan bikin persegi panjang. Nah lalu saya akan bisa fungsinya ini shape go. Fungsinya buat apa? Kalau untuk persegi panjang, untuk rectangle tool itu fungsinya buat seperti ini. Klik yang ada kotak hitam di pojok ini, tinggal tarik aja. Nah, untuk membuat ujung-ujungnya biar nggak tajam. Lalu kita membuat teks lagi untuk Google Meet. Bawahnya link. Nah kita tinggal ubah fontnya. Misal saya menggunakan font yang bold. Lalu nah nih gini, biar beda antara tulisan via Google Meet dengan link menyusul, itu yang link menyusul kita blok, kita ganti font. Itu misal kita ganti font yang simple. Nah seperti ini, biar nanti pembaca itu pertama yang dilihat ada yang ini, baru nanti melihat yang bagian sini. Seperti itu. Nah kita tinggal kita kecilkan dan kita sesuaikan dengan logo Google Meet-nya. Nah cara membuat centernya gimana? Nah kalau tadi kan bikin center biar center secara vertikal atau horizontal sih ya itulah. Nah ini kita coba yang tadi yang horizontal, ini kita bikin center tapi vertikal atau sejajar, misalnya ini kan seperti ini. Nah biar ini ada sejajar dengan ini, tinggal klik via Google Meet-nya, tahan shift dan klik objek yang menjadi tumpuannya, lalu klik E, setnya dilepas klik E. Nah seperti ini, beda dengan C. Nah kalau C itu seperti ini nanti, nah kalau E itu seperti ini, paham kan ya? Nah kita tinggal taruh aja di sini, tinggal kita sesuaikan ukurannya, yang penting bisa dibaca ya, jangan terlalu kecil dan terlalu besar. Nah ini tinggal kita copy paste aja biar enggak kita ngubah font lagi. Ini Ahad, spasi tanggal 21 Maret 2021 pukul 18.00 WIB. Lalu saya silakan aja. Ini aku pakai panah yang ada di keyboard. Oke, misal seperti ini. Nah, kalau misal jadinya seperti ya, misal ini kok dikliknya nih kok nggak bisa diklik, logonya ini nggak bisa diklik, itu gara-gara logonya ada di bawah dari rectangle ini. Nah rectangle-nya kita buat bawah dulu, kita buat layar paling bawah, yaitu back layer, dan baru bisa diklik. Lalu kita tahan shift dan klik dengan teksnya ini, teks yang ini juga kita group. Nah kita bikin center, kita bikin dia ada di tengah dari rectangle ini, yaitu klik ini, tahan shift, klik rectangle-nya, kita tekan C, kita tekan E. Nah maka akan ada di tengah. Ini kita bisa ubah ukurannya. Lalu kita buat pembatas ya, kira-kira aja lah yang ada di tengah lah, kira-kira ini pakai cara filling. Nah kita taruh di tengah. Ini stroke-nya kita hilangi atau garisnya kita hilangi dengan klik kanan, hilang. Kita nanti kalau blok kita group dan kita tinggal kecilkan, taruh di sini. Oh ya, ini backgroundnya kita ubah dulu, backgroundnya kita buat putih. Nah seperti ini, group taruh di sini. Kita sesuaikan sih.
Nah kita bikin center dulu sesuai tadi yang udah saya kasih tahu caranya. Oke, ini terlalu mepet ya, kita agak kecilkan lagi ke atas. Nah seperti ini. Nah lalu di sini saya buat kayak gini, ini fungsinya buat apa sih? Ini fungsinya buat naruh logo biar enak aja teman-teman, tapi juga bisa naruh logo di sini tanpa menggunakan bantuan yang ini tadi. Nah seperti ini jadinya, teman-teman tinggal taruh logo yang ada di sini, tinggal teman-teman taruh sosmednya yang ada di bagian bawah sini. Nah ketika menaruh sosial media itu usahakan, kalau saya lebih prefernya itu menggunakan satu warna, atau sosial medianya kita bikin warna putih semua atau warna hitam semua. Tapi karena di sini backgroundnya apa namanya agak gelap, enggak terlalu terang banget, jadi bisa pakai warna putih di sini untuk sosial medianya seperti itu. Nah ini untuk membuat desain pamflet yang sederhana kayak seperti ini. Nah itu ya untuk cara membuat pamflet yang sederhana. Lalu untuk bagaimana cara mencari font ya? Nah teman-teman bisa kunjungi website ini. Nah ini Google Font namanya, googlefont.com. Nah teman-teman bisa cari font-fontnya yang ada di sini. Misal tadi, ini font yang sering saya gunakan ya, namanya Poppin. Enggak ada ya? Enggak. Tadi fresh dulu. Oh iya, searchnya mati. Bentar. Bentar ya. Kita hidupin dulu internetnya. Oke. Nah, di sini ada beberapa website seperti Davon, ada juga 1001 font ya. Di sini teman-teman bisa mendownload font-fontnya. Teman-teman bisa melakukan search di sini. Kira-kira nama font apa sih yang mau teman-teman cari, atau teman-teman bisa klik di sini ada kategori-kategori dari fontnya. Oke, maaf nih. Oke, udah bisa belum sih? Oh, internet. Oke, lalu untuk apa namanya, untuk mencari icon-icon ya, misalkan teman-teman kalau lihat di pamflet itu ada icon waktu, icon tempat, dan lain sebagainya. Teman-teman bisa menggunakan ini namanya icon8.com. teman-teman juga bisa menggunakan flaticon.com. Nah untuk ilustrasi, ini karena internetnya mati ya, untuk ilustrasi teman-teman bisa menggunakan freepik.com, bisa teman-teman download secara gratis. Cuma untuk freepik.com itu ada batasan, yaitu 5 icon saja yang bisa di-download kalau teman-teman belum login atau login di akun dari Freepik ini. Pun sama untuk icon harus login terlebih dahulu, dan untuk icon 8 lebih baik login dulu, baru nanti teman-teman bisa mendownload semua icon-icon yang ada di sini yang free ya. Untuk icon yang premium pun juga ada di 3 website ini, teman-teman bisa melakukan pembayaran. Nah mungkin itu dulu teman-teman untuk video pelatihan desain pada kesempatan kali ini. Nanti kita lanjutkan pertanyaannya via Google Meet. Sama nanti untuk PPT-nya akan saya share ya. Jadi teman-teman bisa membaca beberapa hal yang perlu teman-teman ketahui ketika ingin mendesain sebuah desain lah, seperti itu. Mungkin itu dari saya, kurang dan lebih jangan mohon maaf. Nasrun minallah fathun qarib. Billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.